Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Herlina Afriani di channel ENR Project Review, channel yang akan memberikan Anda informasi update tentang ekonomi terkini. Tidak ada bosannya nih guys, saya mengajak kalian yang baru gabung untuk subscribe channel ENR Project Review dan tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke? Oke guys, kali ini kita akan membahas mengenai kredit KUR tahun 2022 dari Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Sebelum kita bahas KUR BSI 2022 ini, kita akan bahas terlebih dahulu sejarah singkat dari BSI atau Bank Syariah Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia atau disingkat dengan BSI adalah bank perbankan syariah yang didirikan tanggal 1 Februari 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional, yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan atau merger dari 3 bank BUMN, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri. Dengan merger ini, maka perbankan syariah di Indonesia akan menjadi lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia. Yang pasti akan lebih efisien ya jika adanya merger ini. Oke. Nah, Adapun visi dari PT Bank Syariah Indonesia adalah menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan. Nah, oke, sekarang kita akan membahas tentang pengertian KUR BSI. KUR BSI ini adalah kredit KUR yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan modal usaha produktif kepada nasabah yang unbankable supaya menjadi nasabah yang bankable. Nah, yang membedakannya itu dengan KUR biasa antara lain yaitu menerapkan sistem anti riba yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis KUR di BSI. Yang pertama ada BSI Usaha Mikro. Nah, merupakan jenis KUR BSI multiguna sehingga dapat digunakan sebagai modal kerja, investasi maupun sebagai kredit konsumtif. Artinya, selain bisa digunakan untuk pengembangan bisnis UMKM, dana KUR BSI ini juga bisa untuk memenuhi kebutuhan seperti untuk membayar biaya pendidikan. Nah, yang kedua namanya ada BSI KUR Kecil. Merupakan jenis KUR dengan tujuan penggunaan khusus untuk pengembangan bisnis. Dengan kata lain, dana BSI KUR kecil ini hanya boleh dipakai untuk modal kerja serta investasi UMKM. Yang ketiga ada namanya KUR Tani. Sesuai dengan namanya, KUR Bank Syariah Indonesia terakhir merupakan KUR teruntuk seluruh rakyat Indonesia dengan status pekerjaannya sebagai petani. KUR Tani BSI ini merupakan hasil kerjasama antara BSI dengan Kementerian Pertanian RI atau Kementan dalam rangka mendorong bisnis bidang pertanian, di mana BSI KUR Petani ini tergolong dalam kredit tanpa agunan atau KTA.
Berikut adalah maksimum plafon dan jangka waktu dari masing-masing KUR BSI. Yang pertama yaitu BSI Usaha Mikro. Plafonnya minimal 5 juta dan maksimal di 200 juta dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Nah, yang kedua BSI KUR kecil maksimal ada di 500 juta dan untuk jangka waktunya yang pertama untuk modal kerja maksimal 4 tahun. Kemudian yang investasi maksimal 5 tahun. Nah, yang terakhir yaitu BSI KUR Petani. Plafon maksimalnya yaitu senilai 50 juta, sedangkan jangka waktunya maksimal di 5 tahun. Nah, kemudian bagaimana sih syarat KUR BSI? Yang pertama, nasabah telah memasuki rentan usia 21 tahun hingga 75 tahun pada saat lunas. Kemudian usia minimum ini dapat digantikan dengan status sudah menikah. Nomor 2, memiliki tanda kependudukan atau IKTP. Yang ketiga, mempunyai usaha produktif telah berjalan minimal 6 bulan. Selanjutnya tidak sedang menerima kredit perbankan lainnya, kemudian memiliki izin usaha, dan yang terakhir memiliki rekening Bank Syariah Indonesia. Nah, selanjutnya persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan untuk pengajuan KUR BSI. Yang pertama, fotokopi KTP pemohon dan pasangan, kemudian fotokopi akte nikah, fotokopi kartu keluarga, fotokopi NPWP jika plafonnya lebih dari 50 juta, kemudian surat jaminan seperti SHM, SHGB, dan BPKB. Selanjutnya surat izin usaha atau SKU, SIUP atau TDP, kemudian fotokopi rekening BSI. Nah, untuk bunga yang diberikan, semua kredit KUR BSI ini adalah 6% efektif per tahun. Ya tetap ya, masih ada bunga yang dibebankan. Untuk biaya administrasi hanya dibebankan pada kredit KUR Mikro BSI yaitu sebesar 150.000 dan biaya provisi sesuai dengan ketentuan bank. Nah, yang terakhir yaitu kelebihan dari KUR BSI. Yang pertama, tentunya sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menggunakan skema murabahah, ijaroh, dan musyarakah mutakisoh. Kemudian syaratnya tergolong mudah, bunganya ringan, plafon angsurannya besar, jangka waktunya lama, kemudian menyediakan jenis KUR tanpa agunan. Nah, jaminannya juga bisa menggunakan BPKB serta kelengkapan surat kendaraan bermotor. Untuk cara pengajuan KUR BSI adalah dengan cara datang langsung ke kantor BSI terdekat dengan membawa persyaratan dokumen yang tadi sudah kita jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang KUR BSI kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like video ini, komentar jika ada pertanyaan, dan di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa sekali lagi subscribe buat yang belum. Dan as always tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.